A-nya berarti 1, B-nya 3, C-nya negatif 40. Tadi B-nya yang negatif, sekarang C-nya yang negatif ya. Masukin ke rumusnya, kemudian kita hitung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di materi persamaan kuadrat. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan dua cara ya, cara pemfaktoran dan cara melengkapkan kuadrat. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dengan cara yang ketiga ya, cara yang lain, cara yang ketiga yaitu cara rumus kuadratik, atau di sekolah lain mungkin dikenal dengan cara rumus ABC ya. Nah, buat teman-teman dari sekolah lain yang lagi nyari-nyari materi untuk ngerjain tugas-tugasnya di sekolah, atau mungkin juga ayah bunda, bapak ibu, umi abi yang lagi nemenin anak-anaknya belajar online di rumah, mudah-mudahan video ini dan video-video lain di channel ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman ayah bunda belajar online di rumah. Nah, supaya tidak ketinggalan informasi di channel ini, silakan teman-teman klik tombol subscribe channel ini, kemudian aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman bisa update kalau saya sudah upload video terbaru ya. Oke, sebelum kita mulai, supaya berkah, marilah kita buka pertemuan kita kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, fokus kita hari ini ya, target kita hari ini adalah yang pertama, teman-teman mengetahui bahwa cara mencari akar persamaan kuadrat itu ada dua ya. Yang kemarin cara pemfaktoran, kemudian cara melengkapkan kuadrat, dan hari ini cara rumus kuadratik. Target yang kedua, teman-teman mengetahui dan menghafal rumus kuadratik ya. Karena ini rumus teman-teman, jadi memang kita harus bisa menghafalnya gitu ya. Nah, target yang ketiga, yang terakhir, yaitu teman-teman bisa menghitung akar-akar dari satu persamaan kuadrat dengan cara rumus ini gitu ya. Jadi setelah tahu, dihafalin, kemudian dipraktekin gitu ya. Oke. Nah, rumusnya seperti apa? Rumusnya seperti ini teman-teman ya. X1, X2 sama dengan negatif B ya, minus B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC dibagi 2A. Nah, ini apa nih maksudnya? Ada A, B, C gitu ya. Kemudian ada X1, X2 gitu ya. Nah, ini A, B, C ini rumus bentuk umumnya ya. Nanti kita akan lihat di contohnya aja. Nah, ini ada X1, X2. Maksudnya seperti apa? Maksudnya gini. Nanti dia punya dua jawaban ya. Dia punya dua jawaban. Yang pertama X1, yang kedua X2. Yang pertama dia ditambah. Ini kan plus minus teman-teman ya. Nah, yang pertama ditambah, nanti yang X2-nya dikurang gitu ya. Sama rumusnya. Yang pertama ditambah, yang kedua dikurang gitu ya. Oke. Kita masuk ke contohnya langsung. Contoh yang pertama. X kuadrat tambah 6X tambah 5. Carilah akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan cara rumus kuadratik. Nah, yang pertama adalah ini yang paling penting teman-teman. Kita harus tentuin dulu A-nya berapa. Bukan tentuin ya. Bisa ngelihat A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Ingat, bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX tambah C gitu ya. A itu adalah koefisien atau angka di depan X kuadratnya. B itu koefisien atau angka di depan X-nya. Nah, C-nya adalah angka yang tidak ada hurufnya. Berarti kalau ini A-nya adalah 1 gitu ya, B-nya 6, C-nya 5. Ingat, A-nya itu di sini nih. Nah, ini kan nggak ada angka nih. Berarti kalau nggak ada angka berarti 1 X kuadrat gitu ya. Kemudian masukin deh rumusnya. Rumusnya ini ya. Minus B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Kita masukin angkanya. Berarti minus 6 plus minus akar 6 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 5. Hati-hati. Hati-hati menentukan, hati-hati memasukkan A, B, dan C-nya teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah hati-hati di sini nih. Nah, ini adalah dikurang dengan 4AC. Artinya kita harus hitung dulu 4 kali AC-nya berapa, baru nanti ini dikurang ya. Ini dihitung dulu berapa, dikurang dari hasil dari dia gitu ya. Karena kalau ini nggak dikurung ini bahaya nih. Kalau ini nggak dikurungin tadinya 6 kuadrat dikurang 4, hasilnya berapa, terus dikali 1 kali 5. Nah, itu salah tuh ya. Jadi dikurungin dulu, hitung dulu ini berapa, baru ntar ini dikurang ini gitu ya. Nah, ini kalau kita hitung jadi seperti ini, 36 dikurang 20. Kita hitung lagi jadinya seperti ini ya. Min 6 plus minus akar 16 per 2.
akar 16 itu 4. Kemudian ini ada plus minus nih, berarti dia yang pertama adalah ditambah. Min 6 tambah 4 dibagi 2, hasilnya jadi minus 2 per 2, jadi minus 1. Yang kedua dikurang ya, ini kan tambah, berarti yang kedua dikurang. Minus 6 kurang 4 dibagi 2, jadi ini minus 10 bagi 2, minus 5. Jadi untuk nomor 1 ini jawabannya adalah minus 1 dan minus 5 ya. Negatif 1 dan negatif 5. Oke, teman-teman, paham ya? Gampang kan? Gampang insya Allah. Oke, lanjut ke nomor kedua. Contoh yang kedua. X kuadrat kurang 10x tambah 16 sama dengan 10. Sudah ada pengurangan di sini. Hati-hati, sudah ada pengurangan. Tentukan dulu A, B, C-nya. Ini penting ya. A-nya 1, B-nya negatif 10. Hati-hati, B-nya negatif 10, C-nya 16. Kemudian masukkan ke rumusnya. Nah, ini ya tadi ya. Minus B, teman-teman. Minus B. B-nya kan minus 10, berarti minus dari negatif 10 ya. Berarti terus ini B kuadrat, berarti negatif 10-nya dikuadratkan ya. 4 kali 1 kali 16 aman ya. Bagi dengan 2 dikali 1. Nah, ini kan minus dari negatif, jadinya positif ya. Nah, seperti ini positif. Nah, ini minus 10 dipangkatkan 2. Ingat pangkatnya pangkat 2, pangkatnya genap. Jadi sama dengan 10 pangkat 2. 100 ya. Ini kalau kita hitung jadi 64, berarti 10 plus minus akar dari 36 dibagi 2. Kita hitung jadinya seperti ini. Seperti ini. Kemudian X1-nya berarti yang ditambah ya, 10 tambah 6 dibagi 2 menjadi 8. Oke, paham ya? Lanjut. Yang pertamanya ditambah, yang keduanya dikurang. 10 kurang 6 berarti 4 ya. 4 bagi 2, 2. Oke, teman-teman, gampang ya? Sebenarnya gampang, tapi harus hati-hati ketika memasukkan A, B, dan C-nya. Jadi jawabannya adalah 8 dan 2. Oke, lanjut ke nomor 3. X kuadrat tambah 3x kurang 40 sama dengan 0. A-nya berarti 1, B-nya 3, C-nya negatif 40. Tadi B-nya yang negatif, sekarang C-nya yang negatif ya. Masukin ke rumusnya. Kemudian kita hitung. Hati-hati. B-nya 3, berarti tetap minus 3. Akar plus minus akar dari B kuadrat 3 kuadrat kurang 4 kali 1 kali minus 40. Hati-hati ya. Kemudian kita hitung lagi. Nah, ini 3 kuadrat 9 dikurang dengan, nah ini hasilnya kan 4 kali 1 kan 4. 4 kali negatif 40. Negatif 160. Berarti ntar akarnya itu 9 dikurang negatif 160, teman-teman. Hati-hati di sini ya. Kita hitung lagi, jadinya ini kalau dikurang dengan negatif jadi tambah kan. 9 tambah 160 jadi 169. Ini kalau kita hitung lagi jadi 13 gitu. Oke, lanjut. Yang pertama berarti ditambah. Negatif 3 tambah 13 10 bagi 2 jadi 5. Yang kedua X2 nya berarti dikurang. Negatif 3 dikurang 13, negatif 16 per 2 sama dengan negatif 8. Jadi jawabannya adalah 5 dan negatif 8. Paham ya teman-teman ya? Insya Allah paham ya. Kalau belum paham, ulang lagi videonya. Kalau sudah, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4. Nah, sekarang A-nya sudah ada angkanya. Ini kan tadi A-nya masih 1 ya. Sekarang sudah ada angka di depannya. Kemudian B-nya negatif, C-nya juga negatif. Jadinya A-nya 2, B-nya negatif 7, C-nya negatif 15. Masukin ke rumusnya ya. Kemudian kita masukin angkanya. B-nya negatif 7, berarti minus B, minus dari negatif 7 plus minus B kuadrat minus 7 dipangkatkan 2. 4 dikurangi ya, 4 kali A, A-nya 2, C-nya negatif 15 dikali negatif 15. Pernya juga hati-hati ya. Sekarang sudah ada angka di depannya nih. Ini mesti hati-hati nih. Per 2A berarti 2 dikali 2. Lanjut. Ini jadi plus karena minus dengan negatif. Kemudian ini pangkatnya 2 jadi 49, tetap dikurang dengan ini ya. 4 kali 2 8, 8 kali negatif 15, negatif 120. Dikurang dengan negatif berarti ditambah ya. Oke, jadinya 169. 7 tambah akar 169 sama kayak ini ya. Jadinya 13 ya. Yang pertama berarti X yang pertama itu 7 tambah 13 jadi 20 dibagi 4 sama dengan 5.
Yang kedua, berarti dikurang. 7 kurang 13 dibagi 4. 7 kurang 13 negatif 6 dibagi 4 negatif 3 per 2 ya. Jangan dijadiin desimal teman-teman ya. Cukup seperti ini aja, negatif 3 per 2. Tapi harus sederhanakan ya. Ini kan 6 per 4. Sederhanakan jadi 3 per 2. Oke. Jadi jawabannya adalah 5 dan negatif 3 per 2. Paham ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Lanjut ke contoh yang terakhir teman-teman. Contoh yang kelima. Ini 2x kuadrat kurang 22x sama dengan 0. Nah ini A-nya ya. A-nya 2. Ini B-nya. B-nya negatif 22. Ini nggak ada plus berapa gitu ya. Berarti C-nya 0 ya. C-nya 0 teman-teman. Hati-hati. Nanti ada yang B-nya yang 0. C-nya ada gitu ya. Oke lanjut. Masukin ke rumusnya, berarti minus B plus minus B kuadrat, akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Masukin angkanya. Oke. Minus B, minus 2, minus dari minus negatif 22 gitu ya. Plus minus akar dari B kuadrat, berarti negatif 22 dikuadratkan, kurangi 4AC. 4-nya, A-nya 2, berarti 4 kali 2 kali C. C-nya 0, berarti ini 0 ya. Jadi gini ya. Nah ini kan 22 plus minus akar dari negatif 22 yang dipangkatkan 2. Ingat, kalau pangkatnya 2, walaupun dia negatif akan tetap menjadi positif ya. Jadinya 22 plus minus akar dari 22 pangkat 2. Karena dikurang 0, udah nggak pengaruh ya. Sama dengan 4. Nah, terus ini kan pangkat 2 kemudian diakarin. Nah, ini jangan dihitung teman-teman. Langsung aja akar dari 22 pangkat 2 berapa? Ya tetap 22 gitu ya. 22 tambah 22 per 4. Sorry, plus minus ya. Yang pertama berarti ditambah 22 tambah 22 per 4 jadinya 44 per 4 sama dengan 11. Yang kedua berarti dikurang 22 kurang 22 habis dong 0 ya. 0 bagi 4 jadinya 0. Oke, berarti jawabannya ada 2. Yang pertama 11, yang kedua 0. Oke, teman-teman, itu 5 contoh dari bagaimana cara mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara rumus kuadratik ya. Selanjutnya seperti biasa kita latihan soal di rumah. Nanti ada 5 soal ya, ini diskusikan untuk teman-teman yang dari Baitul Mal ya. Buat teman-teman di sekolah lain silakan boleh ngejarin, boleh nanya ke teman di sekolahnya, boleh juga nanya ke saya di kolom komentar nanti kalau belum paham ya. Ada 5 soal ya. Ini caranya pakai rumus kuadratik, jangan cara yang lain karena kita sedang menguji pemahaman kita dengan cara rumus kuadratik ya. Ada 5 soal, silahkan dikerjakan di rumah pakai caranya ya. Terakhir, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar ya. Jadi sabar, kalau belum paham ulang lagi, tanya ke teman yang sudah paham atau tanya ke gurunya ya. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.